dy dan dx kita ubah bentuknya jadi satu ruas, jadi dy dx. Sekarang kita punya bentuknya 1 per y dy dx sama dengan s per x. Nah, sekarang kita maunya dy dx saja, tapi di sini ada 1 per y. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan y. Jadi kan ini y per y jadi 1, dan di sini kita kalikan y juga. Di mana y kita itu sendiri tadi adalah si x pangkat s. Makanya kita di sini punya x pangkat s. Nah, ini sekarang bentuknya sama. X pangkat s per x, ini x pangkat s per x sama aja dengan x pangkat s dikali x pangkat min 1. Kalau dikali, pangkatnya ditambah ya. Jadi x pangkat s tambah negatif 1. Jadi x pangkat s kurang 1. Jadi terbukti aturan pangkat yang sering kita gunakan selama ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tadi kita bisa memisalkan x pangkat s itu menjadi e berpangkat ln x berpangkat s? Kenapa gitu? Nah, sekarang kita coba buktikan secara sederhana dengan cara yang lain. Sekarang kita punya e berpangkat ln x kuadrat sama dengan x kuadrat. Kenapa gitu? Sekarang kita akan misalkan y sama dengan x kuadrat. Karena ini tadi sama dengan ya, jadi bisa aja y sama dengan x kuadrat sama dengan e berpangkat ln x kuadrat. Jadi kita akan buktikan y sama dengan e ln x kuadrat ini sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita akan berjalan dari sini ke sini. Gimana kita mengubahnya gitu. Oke, sekarang kita ambil ln di kedua ruas. Sehingga y sama dengan e berpangkat ln x kuadrat ini jadi ln y sama dengan ln dari e berpangkat ln x kuadrat. Nah, dengan sifat logaritma tadi kita bisa turunkan si posisi ln x kuadrat ini, kan ini pangkat ya. Kita bisa turunkan ke sini. Jadilah ini. Nah, sekarang kita punyanya ln y sama dengan ln x kuadrat dikali dengan ln e. Dimana kita tahu bahwa ln e itu adalah 1. Jadi ln x kuadrat sama dengan ln x kuadrat dikali 1 gitu. Sekarang kita punya ln y sama dengan ln x kuadrat. Karena kedua ruas sama punya y, kita coret aja ini. Jadi y sama dengan x kuadrat. Jadi terbukti ya, bentuk x kuadrat ini sama aja dengan e berpangkat ln x kuadrat. Lalu, tadi kan kita bisa menyimpulkan bahwa ln e itu sama dengan 1. Tapi kenapa? Selama ini kita cuma tahu aja mungkin ya, nggak tahu alasan dibaliknya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ln itu sebenarnya adalah logaritma, tapi dengan basisnya eksponensial. Jadi ln itu sama dengan log dengan basisnya e. Biasanya kan kalau logaritma umum itu ln basisnya bebas gitu ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sedangkan e ini sendiri adalah bilangan khusus, yaitu 2,7182 sekian sampai tak hingga, dan dia nggak punya pola dan nggak punya nggak berulang gitu. Dia bilangan irasional. Nah, sekarang ln itu adalah logaritma dengan basis e, dengan basis eksponensial. Nah, sekarang kenapa ln e itu sama dengan 1? Sederhananya bisa kita baca kalau log e kan ln e tadi ya. Ln e berarti logaritma dengan basis e dengan pangkat e. Jadi sederhananya adalah e pangkat berapa yang hasilnya e? Ya e pangkat 1 dong. E pangkat 1 hasilnya e bukan? Makanya ln e itu sama dengan 1. Kita coba contoh lain. Ln 1 itu kita tahu adalah 0. Tapi kenapa? Coba kita ubah ke bentuk logaritmanya. Logaritma e dengan basis e dengan ininya 1. Nah, sekarang e pangkat berapa yang hasilnya itu 1? Ya 0 dong. Karena e pangkat 0 itu hasilnya 1. E pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi e pangkat berapa yang hasilnya itu 1? Ya 0. Ini tadi e pangkat berapa yang hasilnya itu e?
ya 1. Gitu cara kerjanya. Oke, sekian.